Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam keluarga warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Eee, oke, kali ini saya mungkin ceritanya, apa ya, sekedar sharing sedikit ya, kira-kira apa yang perlu kita ketahui jika misalnya, kan sekarang ini sedang ada gelombang kedua ya istilahnya. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan, didatangi nih oleh yang namanya Covid ini. Mungkin, sekedar sedikit sharing ya kira-kira apa yang, bisa kita lakukan. Jadi sekarang ini, ada beberapa varian Covid ya, yang, varian baru, sehingga dia lebih mudah menyebar. Nah, ini salah satu penyebab, terjadinya gelombang kedua gitu. Tapi, meskipun begitu, tapi cara pencegahannya tetap sama seperti, varian Covid yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, dan membatasi waktu berada di keramaian. Gitu ya. Sekarang yang, sedang banyak itu adalah, varian Delta. Dia itu lebih mudah menular dan bisa menghindar dari sistem kekebalan tubuh. Jadi ini yang, saat ini menyebabkan gelombang kedua ya. Nah, kemudian kalau kita kena dengan tidak bergejala atau gejala ringan, kita bisa isolasi mandiri. Apa yang perlu disediakan di rumah, ini yang penting ya, kita harus punya, termometer dan punya oximeter. Ini saran saya harus ada ya di setiap rumah, minimal 1. Kemudian, isoman itu berarti kita harus punya kamar yang terpisah dan jauh dari penghuni lainnya, kemudian membuka jendela supaya sirkulasi udara lebih, lancar gitu ya. Jadi virusnya tidak berkumpul di dalam kamar. Kemudian kita harus rajin mencuci tangan dan kemudian kalau batuk dan bersin juga, menutup mulut supaya tidak menyebar virusnya. Jadi seperti ini kalau isoman berarti kita harus tetap di rumah, memakai masker, dan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, gitu ya. Kemudian kita juga harus rutin meriksa suhu tubuh dan memeriksa, saturasi oksigen kita. Ini ya, jadi harus rutin buka jendela kamar, berjemur, mencuci tangan, dan berolahraga. Serta yang penting adalah makan makanan bergizi. Ya, ini penting sekali ya. Kalau lagi isoman supaya cepat sembuh makannya harus, banyak dan bergizi. Kemudian, ini juga yang bisa kita lakukan. Nah, kapan kita bisa isoman tadi kalau kita tanpa gejala atau gejalanya ringan ya. Gejala ringan tuh hanya demam, kemudian, batuk pilek gitu yang sering ya. Dan kita tidak ada gejala sesak nafas. Yang penting tadi adalah saturasi oksigennya. Kalau saturasi oksigennya kurang dari 93%, maka kita perlu, mendapat perawatan di rumah sakit. Jadi seperti ini. Ini saya singkat aja ya, kayaknya banyak yang mau bicara soalnya. Nah, ini yang penting tadi ya, harus punya alat oximeter di rumah. Jadi memeriksa kadar oksigen di dalam darah. Kemudian, ini cara-caranya ya, bagaimana kita menggunakan alat ini. Jadi harus digunakan dalam keadaan tenang, istirahat, kemudian dipegang dengan stabil, kemudian harus benar-benar dia tertutup di jari tengah, tidak ada celahnya gitu ya, dengan keadaan stabil selama 1 menit. Kemudian dicatat hasil yang tertinggi. Gitu. Kemudian kita juga memeriksa di alat oximeter itu biasanya nanti tercantum selain saturasi oksigen juga denyut nadi atau detak jantungnya. Gitu ya. Jadi gini, kalau hasilnya di bawah 90% maka itu berarti sudah terjadi yang namanya gagal nafas, berarti kita harus segera minta bantuan medis ya, segera dirawat di rumah sakit dan butuh oksigenasi. Kalau kadar oksigennya lebih dari 90%, tapi di bawah 94% itu juga sebaiknya segera ke rumah sakit ya. Kemudian obat-obat apa aja yang perlu dan yang jangan diminum. Obat yang perlu ya, yang paling sering kan gejalanya demam, sakit kepala, atau nyeri seluruh tubuh. Itu yang penting adalah minum paracetamol, ini yang harus sedia di rumah ya. Cara minumnya sih 3 kali 500 mg jika sedang demam ya. Kemudian vitamin apa yang diperlukan, mungkin bisa disiapkan dari sekarang ya, jadi sebelum sakit, kita juga rutin minum vitamin ya, yaitu vitamin C, vitamin D, dan zinc. Ini bisa didapatkan ya sekarang di mana aja, di apotek bisa, atau mungkin di online
juga bisa. Nah, kemudian, pada pasien COVID itu sering juga ada infeksi sekunder, artinya ada infeksi bakteri atau infeksi jamur. Biasanya nanti dari dokter ada antibiotik. Nah, ini sebaiknya tidak minum sendiri ya, tapi minum sesuai anjuran dokter dan harus dengan resep, ya. Jadi yang perlu dihindari itu jangan melakukan pengobatan sendiri, apalagi antibiotik ya, karena berbahaya. Kemudian, yang kedua adalah pengobatan dengan steroid ya, misalnya Dexa. Nah, Dexa ini juga jangan diminum sendiri. Tuh ya, kemudian ini juga ada obat-obat yang tidak dianjurkan, misalnya ivermectin, kemudian hidroksikloroquine, itu juga sebaiknya tidak diberikan. Tuh ya, kemudian kalau sedang isoman, sebaiknya punya catatan harian, berapa hari kita isoman, kalau tanpa gejala 10 hari sejak tanggal swab-nya positif, kemudian kalau gejala ringan 10 hari minimal sejak timbul gejala, ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Yang penting lagi adalah vaksinasi, ini saya anjurkan semuanya harus vaksin ya. Kenapa? Untuk mencapai herd immunity. Jadi vaksin ini bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi untuk melindungi seluruh warga Indonesia gitu ya, seluruh masyarakat. Jadi kalau sebagian besar, jadi lebih dari 80% sudah tervaksin, maka akan terbentuk yang namanya herd immunity, sehingga nanti COVID ini diharapkan akan jadi infeksi virus biasa ya, seperti infeksi virus influenza saja gitu ya. Jadi virus influenza ini dulu juga jadi pandemi gitu ya, sekitar 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang karena sudah terbentuk herd immunity, sehingga sekarang orang kalau kena flu kan biasa aja ya. Itu aja, terima kasih.